بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, para wali murid yang telah hadir pada pagi menjelang siang hari ini, dan kami cukup bahagia bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di sini untuk sama-sama kita berpikir demi berkelanjutannya generasi Islam yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan materi hari ini adalah materi yang cukup bagus, ya, figur ayah sebagai kepala madrasah dalam rumah tangga. Kalau kita berbicara tentang masalah anak dalam timbangan Islam, maka Islam telah memberikan, ya, kesiapan yang sangat matang untuk menyambut anak tersebut. Jadi Islam bukan hanya menyambut anak ketika anak sudah lahir. Sebelum proses adanya anak, Islam itu sudah memberikan cara dan metode persiapan untuk mendapatkan anak yang soleh. Apa diantaranya? Ada yang tahu? Apa kira-kira persiapan di dalam agama ini menyambut anak yang soleh sebelum anak itu ada? Doa. Sebelum doa ada lagi? Apa? Memilih istri. Sudah nikah belum? Belum tahu. Memilih istri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, tunkahul mar'ah li arba. Perempuan itu dinikahkan dikarenakan 4 perkara. Dikarenakan kecantikannya, dikarenakan hartanya, dikarenakan keturunannya. Fadfar bidzatid din, kata Rasulullah. Carilah wanita yang paling taat dalam beragama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi kaum laki-laki memilih istri yang soleha sebagai, ya, membantu bahtera rumah tangganya? Karena dengan istri yang solehah itulah akan lahir anak-anak yang soleh, akan lahir anak-anak yang solehah. Tapi ketika istrinya cuman sekedar modal cantik dan hanya memperhatikan pakaian dan kecantikannya, anak yang kita akan lahir dari kita juga akan dibuat seperti itu. Ya, gimana anaknya itu supaya selalu tampil cantik dan menarik. Ya, masih umur 4 tahun sudah di make up. Ya, karena mamanya seperti itu. Ya, umurnya masih, ya, belum sekolah, pokoknya sudah pikiran ini pakaian saya harus termodel terbaru supaya dia lebih gaul dalam pakaiannya, kan begitu. Ya, tapi kalau istrinya adalah istri yang salehah, apa yang dia pikir untuk anaknya? Dia pikir anaknya bisa menjadi anak yang soleh, yang patuh sama orang tuanya.
Anak yang kenal dengan Allah, kenal dengan Islam dan berusaha mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Cuman inti yang ingin kita sampaikan, Islam telah memberikan bimbingan kepada kita jauh hari sebelum apa? Datangnya anak. Iya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang mana kesiapan di dalam Islam menyebut anak itu dari doa. Ya, doa ketika apa? Proses untuk jadinya anak. Kan begitu. Bagaimana proses jadinya anak? Kan nggak bisa di-download anak kan? Bisa anak di-download? Nggak bisa. Terjadi hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Apa doanya? Apa doa ketika seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya? Antum nggak baca doa? Apa doanya? Hah? Ayo angkat tangan. Ada hadiah? Nggak ada hadiah? Ada hadiah ya? Tunjuk tangan. Apa doa berhubungan badan? Ini semua sudah bersuami beristri kan? Oh, jangan nggak ada yang baca doa ini. Doa itu tersirat di dalam doa tersebut. Bagaimana persiapan kita menyambut seorang anak? Gak ada yang hafal? Hah? Malu? Ngapain malu? Ini doa diajarkan oleh Rasul SAW. Bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, ya jauhilah dariku godaan syaitan dan jauhilah godaan syaitan apa yang kau berikan rezeki kepadaku. Maksudnya kepada siapa? Kepada anak kita. Jadi anak kita belum lahir, masih proses ini, masih proses. Ya, agar bertemunya dua antara sel telur, sudah ada doa di situ. Agar dijauhi dari syaitan anak keturunan kita. Ya, belum lahir saja sudah ada doanya, gimana lagi sudah lahir? Gimana lagi kalau dia sudah tumbuh? Bagaimana lagi dia sudah hidup? Maka tentunya doanya harus lebih semangat. Bapak jangan hanya berdoa, ya Allah, lembutkanlah istriku ya Allah agar bisa menerima aku poligami ya Allah. Jangan itu toh yang didoain. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah. Ya Allah, kembangkanlah bisnisku ya Allah. Sudah ada cabang 5 ya Allah. Kalau bisa tahun ini bisa dapat cabang 10. Ya silahkan kita berdoa. Gak ada masalah. Cuman ada doa yang selalu harus hadir di tengah-tengah kita. Doa untuk anak yang soleh. Nanti antum baca Quran, ya, atau bisa searching di internet. Doa-doa para nabi kepada anak-anaknya. Nah kalau seandainya nabi yang hidup di dalam rumah tangga nubuwah, ya, hidup dibimbing dengan wahyu, masih membutuhkan doa. Apalagi kita yang hidup jauh dari ilmu, jauh dari rumah tangga seperti rumah tangga para nabi, maka lebih lagi dibutuhkan apa? Doa. Ya, jadi jangan pernah antum bosan untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak antum. Karena itu merupakan modal yang paling terbesar. Ya, mungkin saya pernah cerita di majelis kajian Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, ya, Imam Masjid Haram Mekah. Ya, di antara sebab beliau menjadi Imam Masjid Haram itu doa dari ibunya. Setiap Syekh Sudais buat hal-hal yang namanya anak nakal, itu selalu ibunya mengatakan semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Setiap ibunya marah, ya, selalu yang didoakan oleh ibunya kepada anaknya semoga menjadi imam Masjidil Haram, dan subhanallah Allah kabulkan doanya. Ya, sehingga kunci itu ada pada bapak dan ibu-ibu. Ya, terkhusus kepada bapak. Berhasilnya anak, ya, sejauh mana sisi keterpautan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berdoa untuknya. Ya, ini persiapan. Sebelum kita sebutkan dulu persiapan-persiapan, nanti kita akan paham posisi kita di mana sebagai seorang ayah.
Yang ketiga, di antara hal di mana Islam sangat peduli dengan perkembangan anak, ya. Ketika bayi itu lahir, maka yang pertama kali diperdengarkan di telinga bayi tersebut adalah kalimatullah. Ya, yang pertama kali didengarkan di telinganya adalah kalimat-kalimat Allah. Ya, dan di sana datang sebuah hadis yang hadisnya disahihkan oleh sebagian para ulama hadis. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengumandangkan apa? Adzan. Mengumandangkan adzan ketika bayi lahir. Dan ini bukan perkara hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah saya mau katakan, inilah perkara yang khilaf di kalangan para ulama Islam. Jadi kalau ada sebagian saudara kita yang dia mengumandangkan adzan di telinga bayinya, jangan kemudian kita memvonis ini nggak berjalan di atas sunnah, ruji sudah ikut sunnah. Ini hadis dipersihkan oleh para ulama dan hadisnya mu'tabar. Ya, dan sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Mafhum di sini? Paham ya? Jadi orang yang mereka meyakini kesahihan hadis ini, ada pelajaran penting buat kita di sini. Bagaimana kepedulian syariat Islam, kepedulian dalam agama ini yang pertama kali yang diperdengarkan di telinga bayinya adalah apa? Suara adzan. Nama Allah, takbir kepada Allah, bukan hal-hal yang lainnya. Ya, bukan musik, bukan lagu-lagu. Ya, karena ini justru akan merusak hatinya. Tapi ini yang sering diperdengarkan. Nah, kalau seandainya bapak dan ibu-ibu tidak memandang hadis itu adalah hadis yang sahih, ya sering diperdengarkan Al-Quran di telinga bayi. Saya menonton sebuah video acara lomba hafal Al-Quran. Ada seorang anak cacat dia. Iya. Tapi subhanallah anak ini hafal Quran. Cacat tapi hafal Quran. 30 juz. Ya. Ketika diwawancara bapaknya, apa yang menjadi sebab ini anak ini menghafal Quran? Karena bapaknya setiap hari memperdengarkan Al-Quran kepadanya itu 1 juz. Dibisiki anaknya. Jadi ketika dia bisa berbicara, Al-Quran yang keluar. Iya, tapi kalau di rumah kita yang sering kita dengar musik, ketika dia berbicara, selesai bicara, ya potong bebek angsa jadinya. Ya, yang sering kita posisikan dia depan televisi. Jadi ketika sudah bicara, hai, halo. Jadi ya hadirnya seorang ayah dan seorang ibu di tengah perkembangan anak itu sangat penting. Ya. Dan ini akan kita baca nanti dari hal-hal yang harus dilakukan oleh ibu dan ayah secara khusus. Kemudian diantaranya, bapak dan ibu-ibu memberikan nama yang baik kepada anak. Pada hari ke-7 kita memberikan anak yang baik, nama yang baik kepada anak kita. Kalau seandainya seseorang sudah punya nama sebelum anaknya tersebut lahir, maka dia diberikan di hari dia lahir. Tapi kalau seandainya dia belum punya nama, dia masih berdiskusi dengan istrinya, siapa yang lebih nama apa yang lebih pantas, maka diberikan pada hari ke-7. Ya, ini persiapan setelah lahir. Kemudian juga disunnahkan untuk diakikahkan. Ya, ketika dia lahir, bayi laki-laki diakikahkan dengan 2 ekor kambing, bayi perempuan diakikahkan dengan 1 ekor kambing. Jadi umurnya 7 hari, masih 7 hari umurnya, sudah beraneka ragam ibadah, ya, sudah beraneka ragam perhatian orang tua kepada anaknya yang itu masuk hari ke-7. Dia belum kenal lingkungannya, iya, dia belum bisa melihat ini, bisa melihat itu, dia belum bergaul dengan fulan, belum bergaul dengan alan, ya, dia belum mengerti ini dan belum mengerti itu, masih hari ke-7 saja sudah beraneka ragam hal yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kira-kira apa isyarat yang ingin diberikan dalam syariat ini? Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Apa informasi yang Allah ingin berikan kepada kita? Informasi yang ingin Allah berikan kepada kita melalui syariatnya
agar orang tua itu memiliki fokus dengan maksimal di dalam perkembangan anaknya ketika sudah semakin besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Diperintahkan untuk salat. Umur 7 tahun disuruh pukul, diajak dia salat. Umur 10 tahun kalau tidak disolat dia dipukul. Bukan pukul menyiksa, pukul yang sifatnya mendidik. Coba bayangin. Ya, umur 7 tahun saya sudah diajak suruh sholat. Ya, umur 10 tahun dipukul kalau dia tidak sholat. Nah, dia belum balik saja, belum berdosa. Ya, belum dicatat amalan kejelekannya dikarenakan dia belum balik. Tetapi Islam sudah datang bagaimana orang tua itu punya perhatian kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana lagi kalau dia sudah balik? Maka perhatiannya itu harus jauh lebih banyak. Perhatiannya itu harus lebih. Bisa difahami? Ini isyarat-isyarat sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau dia 10 tahun kita suruh sholat, nggak mau sholat kita pukul. Kalau sudah 11 tahun ya sudah terserah sama dia. Nggak gitu maknanya. Ya, tetapi maknanya ada kepedulian orang tua yang besar di sini. Paham di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dan di sini bukan hanya sholat, ini salah satu penyebutan. Dalam kaidah ilmu tafsir, dzikrul afrad la yanfi al afradin ukhra. Penyebutan satu bab, satu perkara itu tidak menafikan perkara-perkara yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja yang diajarkan, yang lainnya terserah sama dia, enggak. Tetapi Allah di sini menyebutkan dan Rasulnya menyebutkan salah satu dari jenis ibadah untuk mewakili ibadah-ibadah yang lainnya. Diajarkan untuk puasa, iya. Dan juga sebaliknya diajarkan untuk menjauhi dosa dan maksiat. Karena kesalahan orang tua, ya Allah mendang banyak. Hana balik lomput ayuyu, mama menan nih. Hana de shalom, hana aurat, bahkan dia tutup jilbab. Kan begitu. Padahal itu sebagai bimbingan untuk dia agar dia terbiasa dengan kebaikan. Antum lihat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat seorang anak makannya tidak beraturan. Jadi kalau ada makanan di dampan misalnya, iya, dia ambil makanan di sini. Makanannya ada di sini, dia ambil ke sini. Ini dosa atau enggak? Hah? Dosa atau enggak? Enggak dosa kan? Apalagi dia masih kecil, belum balik. Tetapi ini namanya apa? Etika. Ini namanya adab. Ini namanya akhlak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau enggak berpikir, saya ini nabi, saya ini rasul, tugas saya besar. Ya, saya ingin mengurusi yang besar-besar. Adapun anak-anak ini, biarlah orang-orang yang di bawah saya mengurusinya. Saya nggak punya waktu ngurusi anak-anak. Padahal bukan anak beliau. Beliau melihat ada seorang anak yang makannya tidak beraturan. Di tengah super sibuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri anak tersebut. Beliau mengatakan, ya bunai, samillah, kul biyaminik wa kul bimayalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah ketika engkau makan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu. Subhanallah. Sempat-sempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan hal yang dilakukan oleh seorang anak yang padahal itu bukan dosa. Itu cuman sekedar etika, itu cuman sekedar adab. Iya, nah ini yang harus perhatian dari orang tua. Jangan pernah sekali kita berpikir, hana deh shalom namanya, mendang hana balik loh. Enggak. Iya, tetapi ketika etika dan adab itu jauh dari hal yang datang dari Islam, maka kita harus luruskan. Iya, harus kita luruskan. Rebut-rebutan makanan misalnya sama adik sama abang, jangan dibiarkan. Alah haning banyak abah menani. Jangan. Ditegur, abang nggak boleh seperti itu sama adiknya. Ya, ini makanan, ya sudah makan berdua, ini dibagi, ini untuk abang, ini untuk kakak. Harus punya waktu, harus aja kepedulian ke arah sana.
Makanya dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, dan juga metode para ulama, yang paling terpenting bagi anak itu bagaimana diajarkan akhlak dan adab semenjak kecilnya. Ya, dikenalkan adab dia dengan Allah, disuruh sholat, pukul kalau nggak sholat. Ya, dikenalkan adab dia di dalam kesehariannya, dari akhlak-akhlaknya. Iya, karena ya ini akan memberikan pengaruh yang besar dari ilmu yang dia dapat. Makanya saya mendapatkan informasi di Jepang itu anak SD terkadang banyak diajarkan bagaimana kehidupan kesehariannya, etika dan adab atau karakter. Ketika dia sudah berumur SMP, ya baru banyak diberikan materi-materi. Tapi yang paling terpenting adalah karakternya, akhlaknya, adabnya. Bagaimana dia berinteraksi dengan gurunya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang tuanya, bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga ketika dididik dengan adab tersebut, maka ya subhanallah hidupnya lebih teratur. Hal-hal yang menurut kita itu sepele. Kita contohkan ya, masyarakat plus 62. Masyarakat plus 62. Iya, kita naik mobil ini, kendaraan, lampu merah. Ya, itu mobil kan berderet itu, berderet. Kita anggaplah mobilnya berderet itu sampai 50 mobil di belakang. Iya, 50 mobil di belakang. Kemudian mobil yang paling belakang klekson. Ente ngapain klekson? Mobil yang di belakang itu 50, klekson. Coba kita pikir dulu. Apa fungsi Anda klekson mobil? Lah sementara di depan ada 49 mobil. Kalau di depan sana mobilnya nggak jalan, dia nggak bisa mendengar yang di belakang klekson. Ini loh salah satu indikasi kalau kita memang etika kita sangat kurang. Makanya di negara-negara maju kita tidak ingin memuji negara kafir. Tapi sebenarnya itu yang diadopsi oleh mereka. Iya, di Singapura itu kalau ada orang klekson itu kena denda. Jadi bukan hanya tidak berhenti lampu merah kena denda, klekson kena denda. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah pergi ya, negeri kafir nggak usah didatangi. Ya, di Tokyo itu, ya ini kan produksi mobil. Anda nggak pernah mendengar klekson, nggak pernah ada. Walaupun pergi ke pusat banyaknya masyarakat di Tokyo itu kan ada sebuah tempat namanya Shibuya. Di Shibuya ini memang pusat berkumpulnya manusia di situ. Nggak pernah kita dengar klekson. Iya, jadi hal-hal yang terkecil itu terjaga. Dan sebenarnya itu adalah etika kita orang Islam. Di mana Nabi SAW sangat mentitik beratkan kepada anak-anak dari kecilnya, diajarkan bagaimana mereka beretika, bagaimana mereka beradab, bagaimana kita berakhlak. Jelas ya? Berarti di sini harus ada kehadiran bapak sebagai pimpinan di dalam rumah tangga. Jelas di sini? Dan saya sudah diberikan materi oleh pengurus untuk membahas apa yang sudah ditulis di sini. Ada semua pegang lembarannya? Ada ya? Ini kajiannya sampai jam berapa? 11:30. Materi, ada diskusi yang ada. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal yang paling terpenting di sini disebutkan, bapak harus memposisikan diri sebagai pemimpin di dalam keluarga. Ya, bapak sebagai pemimpin dalam keluarga. Peran penting ayah adalah menjadi pemimpin bagi keluarganya. Bahkan dapat dikatakan ayah adalah nahkoda bagi bahtera keluarganya. Sehingga peran seorang ayahlah yang menentukan arah belayar keluarganya. Apakah ke arah yang akan menyelamatkan di dunia dan akhirat, atau bahkan ke arah kebinasaan di dunia, bahkan kebinasaan hakiki di akhirat nanti.
Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwasannya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya kepemimpinannya. Siapa yang bertanya? Allah. Iya. Kalau misalnya bapak-bapak dipanggil oleh wali murid, oleh wali kelas, ya, ada sesuatu yang dilakukan oleh anak bapak-bapak. Kira-kira nyaman nggak kita bertemu dengan wali kelas? Nyaman nggak kira-kira? Atau biasa saja? Takut sih, nggak, ngapain kita takutkan begitu. Cuman ketidaknyamanan, ya nggak? Pasti gitu kan? Betul nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Itu masih manusia dengan manusia. Nggak ada yang memberikan mudarat buat kita, tapi kita sudah tidak merasa nyaman. Namun kita harus sadar, kita sadari, ya, anak itu bukan hanya sekedar kita memberikan pakaian, makanan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih ringan. Kita bekerja dari pagi sampai sore hari mencari rezeki untuk menafkahi anak kita, menafkahi keluarga kita. Berat atau tidak? Berat enggak? Ya, si bapak terkadang harus membanting tulang, harus bekerja, berkeluar keringat dan lain sebagainya, tanpa terkadang mengenal waktu untuk bagaimana anaknya bisa menyambung hidupnya. Dan itu berat. Berat. Ya, bukan sesuatu yang ringan. Namun ketahuilah, pertanggungjawaban kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Para hadirin dan hadirat, Nabi SAW pernah suatu hari dihidangkan beberapa butir kurma. Kemudian berlinang air mata beliau. Setelahnya beliau berkata, wallahi la yas'alannakum yaumal qiyamah. Demi Allah, sesungguhnya nikmat yang kita makan hari ini, kurma, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurma. Iya. Yang nikmat tersebut jauh lebih besar nikmat anak. Anak lebih besar nikmatnya. Semakin besar nikmat tersebut, semakin besar tanggung jawab di hadapan Allah. Bisa difahami? Nah, kurma yang dimakan oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan punggung beliau, untuk beliau ruku dan sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, tapi beliau khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini semua kita para hadirin akan diperhadapkan oleh Allah. Pertama, kita mempertanggungjawab apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita lakukan, dari waktu yang kita miliki, dari nikmat yang kita miliki. Kemudian Anda sebagai seorang ayah yang punya anak 5 orang, yang punya anak 10 orang, maka segitu yang akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi berat. Jadi bukan hanya sekedar ulung karena anu ganteng-ganteng dah, anu ulung lagam dah. Ya, kerja tak kahaya tak kerja. Ya. Itu di dunia Anda bisa banggakan. Tapi di akhirat ketika Anda tidak mendidik anak Anda di atas agama, tidak mendidik dia di atas ya Islam yang benar, maka itu akan menjadi malapetaka buat Anda kelak di yaumul qiyamah. Akan ditanya oleh Allah. Ya fulan, engkau telah diberikan nikmat oleh Allah, diberikan anak. Apa yang telah engkau ajarkan kepadanya? Apa yang telah engkau didik untuknya? Ini semua akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kita jangan berpikir, ya sudah, saya sudah kerja, sudah banting tulang, ya sudah menafkahi dia, sudah saya sekolahkan dia, saya sudah beli kendaraan dia, saya sudah siapkan mahar untuk dia, saya sudah siapkan rumah untuk dia, saya juga sudah siapkan kerja untuk dia. Berat kan? Berat. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah jauh lebih berat. Nah, kalau seandainya itu beban yang akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para hadirin dan hadirat harus jeli kita apa posisi kita di sini. Harus ada prioritas dalam kehidupan kita. Iya,
kita sebagai pimpinan di dalam rumah tangga untuk anak-anak kita, ada tugas-tugas lain kita di luar sana, maka tentunya tanggung jawab anak itu harus lebih dikedepankan. Karena tanggung jawab di hadapan Allah itu sangat besar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan di muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada poin yang kelima saya loncat-loncat ya, supaya apa yang saya bahas bisa bersambung. Ya, jadi kepemimpinan seorang ayah sebagai bapak rumah tangga, pimpinan rumah tangga, itu harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Pada poin yang kelima, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dan fungsi mereka sebagai teladan dalam madrasah keluarga telah memenuhi lembaran-lembaran sejarah Islam. Di antaranya Abu Bakar Ahmad ibnu Kamil ibnu Khalaf bin Syara al-Baghdadi rahimahullah misalnya senantiasa memantau pendidikan putrinya Ahmad As-Salam. Ya, Ahmad As-Salam dan seterusnya. Para hadirin dan hadirat, antum titipkan anak antum untuk sekolah. Iya, di Imam Nawawi. Dari pagi antum antarkan dia ke sekolah. Iya, dididik di sini, diajarkan di sini, ya, sampai waktu selesai belajar. Jelas ya? Gurunya di sekolah ngajarin murid-muridnya. Apa yang diajarin? Kalau sudah dikumandangkan adzan, segera pergi ke masjid. Iya, diajarkan untuk berzikir. Diajarkan amalan-amalan keseharian, makan dengan tangan kanan. Iya. Dan hal-hal yang lainnya. Ya, masuk ilmu tersebut kepada si anak. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Ya, ketika dikumandangkan adzan hayya 'alas shalah, si bapak masih dengan celana pendeknya, masih dengan rokoknya, masih depan televisi. Nah, kira-kira si anak yang tadi sudah dapat transfer ilmu dari gurunya di sekolah, kira-kira berbekas nggak ilmunya? Hah? Berbekas nggak ilmunya? Ini guru saya yang salah atau bapak saya yang salah ini? Akhirnya, ya, bukan hasil yang baik didapatkan oleh si anak, justru ibaratnya 1 kurang 9, jadi -8. Jadi nggak ada hasil apapun apa yang diajarkan di sekolah. Nggak ada hasil. Karena bapak itu adalah tauladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi gurunya tuh berbui bicara di sekolah tuh sambil di bibirnya sampai putih. Ya, begini, harus jaga begini, harus jaga waktu subuh, harus bangun ini, begini dan begini dan begini. Tetapi dia tidak melihat tauladan yang baik di rumahnya dari ibu dan bapaknya. Iya, maka ketika kita ingin berselaras hidup kita, saya yakin bapak dan ibu-ibu yang ingin mengantarkan anaknya di sini sekolah untuk menjadi anak yang soleh, betul atau tidak? Menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang taat kepada Allah, kan itu kan? Tetapi itu semuanya tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak hadir ibu dan bapak sebagai suri tauladan di rumah. Karena anak akan melihat, ya, apa yang disampaikan oleh gurunya tadi untuk ketika ke masjid, adzan kita ke masjid, dia nggak melihat bapaknya pergi ke masjid, maka itu nggak berbekas kepada anaknya, nggak berbekas. Ya, tidak akan berbekas sama sekali. Bahkan justru terkadang dia akan lebih condong untuk akan mengenyek ibu orang tua gurunya di sekolah. Alah, ibu tuh bicara apa? Bapak saya nggak ke masjid, bapak saya orang paling baik, suka kasih saya ini kasih itu, masya Allah. Kan namanya anak. Akhirnya nanti selesai tahun ajaran, gurunya yang kena marah. Ini gimana ini bu guru? Gimana ini wali murid? Gimana ini kepala sekolah? Anak saya kenapa nggak becus? Ya, malas ke masjid, nggak ada perubahan. Saya sengaja bawa dia sekolah ke sini supaya menjadi anak yang taat, supaya menjadi orang yang kenal Allah, menjadi orang yang taat sama Allah, menjadi orang yang serajin beribadah. Ini anak saya kok seperti ini? Gurunya yang kena salah. Ya, tetapi tidak ada evaluasi. Tidak ada suri teladan yang mana orang tua harus mencontohkan kepada anaknya.
Jadi kalau seandainya si guru misalnya ya menyemangati harus rajin kajian, harus rajin berzikir, harus rajin misalnya membaca, harus rajin misalnya baca Quran dan lain sebagainya. Nah, ketika si anak tidak melihat ini pada orang tuanya, maka wallahi saya katakan nggak berbekas sama anak. Tidak berbekas. Jadi harus ada kehadiran dan contoh yang terbaik dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya, di sekolah kan belajar dari pagi sampai siang. Sampai jam berapa Abu Zaid sekolah? Sampai jam 4. Ya, jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam berapa masuk sekolah? Jam 8. Jadi waktunya lebih banyak di rumah atau lebih banyak di sekolah? Lebih banyak di rumah. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Salah satu caranya apa yang telah kita sebutkan tadi, orang tua itu harus memberikan contoh dan suri teladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau tidak, saya ulangi kembali, jangan berharap banyak dari anak yang kita berharap dia jadi begini dan begini. Namun kalau tidak ada contoh dari kita itu sulit akan berhasil. Kemudian yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seorang bapak itu harus memberikan kasih sayang kepada anaknya. Ya, disebutkan di sini. Coba pembaca bayangkan dialog dalam Al-Quran antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, Luqmanul Hakim dan anaknya dan seterusnya. Betapa indah kasih sayang ditujukan oleh para ayah yang sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang artinya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Abu Saif, suami Khawlah binti Al-Mundhir, ibu susuan Ibrahim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim lalu menciumnya. Lalu kami masuk rumahnya kembali setelah itu dalam keadaan Ibrahim menghembuskan nafas terakhirnya. Maka kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam mencucurkan air mata. Melihat hal itu, maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Rasulullah, engkau berbuat demikian." Beliau menjawab, "Wahai Ibnu Auf, inilah rahmah." Kemudian beliau meneruskan seraya berkata, "Sungguh mata ini mencucurkan air mata dan hati ini bersih. Tidaklah kita mengucapkan sesuatu melainkan apa yang membuat ridho Rabb kita. Sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim." Ya, ada bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anaknya. Ya, harus ada selalu hadir bapak di tengah anak-anaknya. Ya, kalau seandainya kasih sayang itu hanya kita serahkan kepada guru, atau kasih sayang itu hanya oleh pembantu di rumah kita, para hadirin, kita khawatirkan anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Makanya di sana para ulama kita tidak menganjurkan anak yang masih berumur sangat kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dimasukkan ke pesantren yang sifatnya menginap, nanti bapaknya sebulan sekali datang. Itu tidak dianjurkan, karena ini akan membuat jarak antara seorang ayah dengan seorang anak itu semakin jauh. Tidak ada komunikasi di antara keduanya. Dan banyak kasus yang terjadi, anak-anak yang diantarkan ke pesantren dari semenjak kecilnya, karena si bapak memang tujuannya sebenarnya baik, ya, agar bagaimana anaknya bisa ngafal Quran, anaknya bisa mengenal agama, anaknya bisa mengenal Allah, tidak rusak dengan pergaulannya. Tujuannya baik, tetapi caranya yang salah. Kenapa saya katakan caranya yang salah? Karena yang namanya anak, apalagi umur 5, 6, 7, 8 tahun itu adalah anak-anak yang sedang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Dia butuh dipeluk sama orang tuanya. Dia perlu dibelai rambutnya oleh si bapak. Ya, dia perlu ciuman dari bapaknya. Iya, tapi ketika si anak itu jauh dari orang tuanya, ketika dia sudah umur SMA,
Maka si bapak sudah segan. Ada bapak kan segan bicara sama anak? Ada. Banyak ya. Bapak segan bicara sama si anak juga segan bicara sama bapak. Nah ketika si bapak ingin ada masalah dengan anaknya, sampaikan sama istrinya. Saya sering sampaikan ini di kajian. Dek, bilang sama si abang, jangan gitu kali. Ya tolong kalau bawa mobil yang baik-baik, bawa motor yang bagus-bagus. Jadi bapak menyampaikan nasihat kepada darah dagingnya lewat si ibu. Nah si anak juga, mak kasih tahu sama ayah, tolong saya begini dan begini dan begini. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu faktornya satu tadi. Faktor yang kedua, walaupun si anaknya itu tidak dimasukkan ke dalam pesantren, tetapi si bapak tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Gak punya waktu, sibuk. Ya, hari Senin sampai Jumat kerja. Kan gitu ya. Sabtu mancing, Minggu naik sepeda. Kapan waktunya untuk anaknya? Ada waktu untuk anak? Nggak ada. Habis waktunya. Ya, sehingga tidak ada keterikatan hati antara si anak dengan si bapak. Apalagi anaknya laki-laki. Nah, ketika anaknya sudah tumbuh besar, dia masuk SMP pergaulannya sudah beda, masuk SMA pergaulannya juga semakin luas, beraneka ragam manusia akan dilihat oleh dia. Disitulah harus ada kehadiran si bapak. Si anak kalau nggak mau, dia nggak tahu mau curhat kemana. Coba seandainya dia jadikan anaknya seperti temannya, dia jadikan bapaknya sebagai teman curhat. Ayah, abang kan tadi ada teman di sekolah, dia tuh kok ada bawa serbuk putih itu. Terus diisap-isap sama dia. Apa itu ayah? Masya Allah nak, itu bahaya nak. Kamu harus jauh itu nak. Ya jangan berteman sama orang seperti ini. Ini bisa merusak kamu, merusak duniamu, bisa merusak akhiratmu. Ada komunikasi. Ya, orang tua si bapak jadi tempat curhat anaknya. Tapi ketika anak tumbuh seperti ini, dia berada di lingkungan yang beraneka ragam, yang ada di hadapan kita hari ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Yang dulu mungkin zaman dulu orang tua itu khawatir kalau anak jalan sama perempuan, kan gitu kan. Zaman sekarang laki-laki jalan sama laki-laki itu perlu dikhawatirkan juga. Kan sudah begitu ngeri dunia ini. Sudah begitu apa? Sudah begitu mengerikan. Jadi tanpa ada hadir seorang ayah, ya, di dalam berkomunikasi dengan anak ini masalah besar. Makanya si bapak harus punya kasih sayang. Harus punya waktu untuk anaknya. Oke, kita bekerja. Memang kita harus bekerja mencari nafkah. Senin, Jumat kerja. Kan seperti itu. Sabtu, Minggu, maka waktunya untuk siapa? Jangan dikasih yang kayak yang lain. Anda itu bukan pimpinan buat teman Anda. Anda itu bukan pimpinan buat klub sepeda Anda. Anda itu bukan pimpinan klub mancing, Anda akan ditanya sama Allah. Tapi Anda itu pimpinan bagi anak-anak Anda. Itu yang akan ditanya oleh Allah nanti. Maka berikan waktu yang paling berharga yang kita miliki, ya, untuk kita ngajak ngobrol anak kita, berdiskusi dengan anak kita, atau pergi kemana kayak sama anak kita. Pergi. Kalau memang pengen kali mancing, ya sudah, bawa istri, bawa anak, ayo mancing sama-sama. Iya, supaya ada komunikasi. Ya, jangan sampai anak kita ini masih umur 4 tahun, 5 tahun, Masya Allah di pangkuan kita terus menerus. Ya, nanti kalau anaknya umur 7 tahun, si bapak sudah mulai menjauh dari anaknya karena kesibukan. Alah karayu pada memelong. Kan begitu? Karayu. Justru ketika dia semakin bertambah umurnya, maka semakin kehadiran orang tua itu lebih. Karena pergaulannya semakin luas. Bisa difahami ya? Jadi kalau antum membangun komunikasi sama anak lewat istri, mohon maaf, antum sudah gagal menjadi seorang bapak. Dan itu gak bisa balik lagi. Gak bisa di restart ulang, gak bisa. Ya, akan muncullah sama-sama gengsi. Si bapak gengsi sama anak, si anak juga gengsi sama bapak. Dan ini hampir merata saya melihat dalam rumah tangga. Ya, karena apa? Karena si bapak tidak memberikan waktunya untuk anak-anaknya. Ya, tidak ada kasih sayang. Ya, maka ini harus diubah. Ya, harus diubah. Dan juga para ibu-ibu hadir juga.
Nah para ibu-ibu, jangan hanya menuntut bang 16 Tupperware, bang tenan lebih peng belenyo. Bang payah 16 bacut. Ya, jangan itu saja dituntut-tuntutlah, bang. Tolong waktunya Sabtu Minggu ini untuk anak-anak kita. Ya, untuk anak-anak kita, berikan untuk anak-anak kita waktu ini. Jangan beri ke yang lainnya. Ya kalau memang seandainya seperti yang saya sebutkan tadi, ya sudah bisa disatur. Apalagi kita orang Aceh ya kan. Kita di sini rata-rata orang Aceh semua kan. Iya, orang Aceh mana yang lebih banyak? Lebih banyak di warung kopi atau lebih banyak di rumah? Hah? Lebih banyak di mana? Waktunya lebih banyak di warung kopi. Ya. Nah ini hal para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai ketika anak kita sudah membesar, ya dia sudah bisa mandiri, ya disitulah kita mulai berpikir, disitulah kita mulai sesali, disitulah kita mulai merenung kenapa saya begini dan begini. Nah sebelum itu terjadi semuanya, kita berusaha untuk menjaga jangan sampai terjadi. Berikan kasih sayang, ya berikan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Ya, nggak ada salah seorang anak berbicara kepada seorang ayah berbicara kepada anaknya, apalagi umurnya sudah SMP, abang. Ini supaya untuk melatih anak sebenarnya. Bapak ini sebenarnya ada punya masalah dalam hal ini. Kira-kira gimana menurut kamu nak? Ya, ini memberikan apa? Pendidikan yang baik untuk anaknya sehingga anaknya merasa dihargai. Walaupun nanti si bapak kadang berbuat yang lainnya. Saya sangat ingat sekali dengan guru saya. Saya punya guru saya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Iya. Saya sempat bertanya kepada beliau sebuah permasalahan. Kemudian beliau tanya kembali kepada saya, "Kamu sebagai penuntut ilmu kira-kira bagaimana pendapat kamu?" Iya. Nah, buat kita sebagai seorang murid, sebagai santri, itu cukup berbekas pertanyaan guru kita kepada kita. Walaupun kita nggak bisa menjawab, gimana kita mau jawab depan kita syekh, depan kita ulama. Cuman terkadang seorang guru itu, begitu juga seorang ayah, ada sesuatu kesan yang lain yang diinginkan dari anaknya. Berarti guru saya ini Masya Allah mengajarkan kepada saya ketawaduan yang luar biasa. Padahal dia syekh, dia ulama, tanya sama kita penuntut ilmu kecil. Berbekas buat seorang penuntut sebagai kita, sebagai seorang santri. Dan itu juga akan berbekas pada anak-anak antum. Ada komunikasi yang dibangun. Ya, dan itu sebagai bentuk kasih sayang. Jelas ya? Baik. Kemudian selanjutnya, para hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ayah memberi perhatian bagi anaknya dan teman diskusi yang terbaik. Sudah masuk tadi ya? Sudah kita bahas di poin yang kedua. Iya. Di sini ada faedah yang bagus di sini disebutkan. Sebagian ayah ada yang bersikap seperti orang bisu di hadapan anak-anaknya. Tidak ada waktu ya untuk berdialog, bercanda dan bermain dengan mereka. Padahal dalam Al-Quran dialog antara ayah dengan anak disebut sebanyak 14 kali. Sedangkan dialog ibu dan anak sebanyak 2 kali. Dan dialog dengan keduanya sekali. Masya Allah, ini faedah yang luar biasa. Di mana Bu Zid dapat faedahnya ini? Ya saya baru dapat faedah seperti ini. Ini ajib. Apa ajibnya ya ikhwah? Yang bekerja siapa? Bapak kan? Yang sering di rumah siapa? Ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialog antara seorang ayah dengan anak ada 14 kali. Iya, antum coba lihat. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Iya. Nabi Ibrahim nabi, beliau punya anak yang umurnya masih 7 tahun. Atau sebagian ulama mengatakan 12 tahun. Lihat nih, masalahnya masalah besar yang diceritakan kepada anaknya. Apa dia ceritakan? Ya bunai, inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Perhatikan baik-baik. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ini kan perkara besar, anaknya mau disembelih tapi diajak diskusi anaknya. Ya, yang jadi korban si anak. Ya enggak? Yang jadi korban si anak, tapi anaknya diajak diskusi. Fandur madza tara, bagaimana pendapat engkau?
Diajak diskusi, ini Nabi loh, perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau punya anak Ismail, umur beliau sudah 84 tahun. Berarti ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, umurnya 90-an tahun. Jadi si bapak umur 90 tahun, si anak umurnya 7 tahun. Ini kan terpaut umur yang sangat jauh sekali. Tapi diajak diskusi. Diajak apa? Diskusi. Ini Ibrahim Nabi kan? Ismail sudah jadi Nabi kan, belum, masih kecil. Ini antara Nabi. Lah kita bukan Nabi. Ya, kenapa kemudian kita tutup pintu diskusi dengan anak? Mafhum di sini? Makanya hal para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, antum harus paham. Apa yang antum harapkan kepada anak antum, silakan kita berharap sama Allah. Tetapi terkadang apa yang kita harapkan itu tidak mesti harus kita dapatkan. Ya, antum mendidik sekolah kan, antum di sekolah agama, SD, SMP, mudah-mudahan sekolah kita sampai SMA nantinya. Dan mudah-mudahan sampai ke universitas. Itu cita-cita. Cita-cita boleh ya. Ya, kenapa di Jawa punya universitas sunnah, kenapa kita nggak ada, kan begitu? Ya, kita juga harus punya seperti mereka punya. Ya, kita harus ada seperti mereka juga ada. Nggak boleh nggak ada, harus ada. Bagaimana caranya? Kita pikir bersama-sama. Ya, karena kita khawatir anak-anak kita ketika sekolah di tempat-tempat yang terkadang tidak baik, ya, mulai dikotori dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran Syiah, ya, dan lain sebagainya. Bisa difahami, ini jadi PR buat kita bersama. Ya, PR kita bersama, bagaimana sekolah yang kita punya ini bisa berkembang, ya, mudah-mudahan itu menjadi timbangan amalan kebaikan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan akan menjadi generasi-generasi Islam, generasi-generasi yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan itu bisa mengubah keadaan masyarakat yang begitu kacau hari ini. Iya, Bapak dan Ibu-ibu, sedikit saya cerita sebelum kita fokus pada pembahasan saya tadi. Iya, kita sering mendengar, kita ini bukan mendengarnya di Texas loh ya, bukan di California, di Aceh. Aceh. Ya. Berapa ya, atau setiap saat kita sering mendengar di telinga kita. Kita membaca berita. Nah, bagaimana lagi yang tidak terekspos? Bagaimana lagi yang tidak diketahui? Didapat seorang laki-laki dan perempuan berzina dalam mobil. Laki-laki umurnya sudah 50 tahunan, perempuan sudah 40 tahun. Ketika diteliti, si perempuan punya suami di rumahnya, si laki-laki punya istri di rumahnya. Kira-kira gimana? Masuk logika kita nggak? Kira-kira Bapak dan Ibu-ibu? Masuk logika? Si perempuan punya suami di rumah. Istri juga, si suami juga punya, si laki-laki juga punya istri di rumahnya. Tapi dia berzina di depan umum dalam mobilnya. Lah kalau generasi umur 50 tahun begini modelnya, bagaimana lagi generasi 20 tahunan? Bagaimana lagi generasi 30 tahunan? Bagaimana lagi generasi yang anak-anak umurnya hari ini 7 tahun, yang dia akan hidup ke depan menjadi penerus bangsa dan negara ini? Apa yang akan terjadi pada umat Islam? Apa yang terjadi kira-kira? Kalau generasi 50 tahun begini modelnya, ini PR besar loh buat kita. Iya, lingkungan kita itu begitu mengerikan hari ini. Zaman saya SMA, tahun 90-an saya SMA, orang merokok di SMA itu petandanya orang gak baik. Ya, kalau merokok pokoknya nyuruh hanaga siswa nakal. Tapi hari ini anak SD itu sudah konsumsinya narkoba. Ya, anak SD upload foto mesranya di Facebooknya, di Instagramnya SD. Mama memerkan kemesraan. Kalau kita dulu di SD, SMP zaman kita, kamu pacaran dengan dia, nangis, malu. Nangis nggak? Betul nggak? Nggak ada tuh, fitnah kamu ini, nangis. Sekarang upload ya di dinding Facebooknya dengan bangga. Ya, jadi ini semakin menambah beban dan semakin menambah PR buat kita. Ya, untuk mewujudkan generasi. Lah kita bisa bayangkan gimana negara kita kalau seandainya
orang-orang nanti akan menerus estafet negara ini modelnya seperti ini. Pecandu narkoba, free sex, ya, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, apa yang akan terjadi? Jadi kehadiran umat Islam itu sesuatu yang sangat urgen demi terwujudnya bangsa dan negara ini. Sebagaimana negara ini juga telah dimerdekakan setelah taufik dari Allah dan kaum muslimin yang berjuang melawan apa? Belanda. Bisa difahami para hadirin? Taib, kita kembali kepada kisah kita. Bagaimana diskusi yang dibangun oleh Ibrahim dengan anaknya? Ya bunai inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ya, perkara yang berat, perkara yang besar, ada komunikasi antara seorang anak dengan seorang ayah. Nah, apalagi perkara-perkara yang sepele. Perkara-perkara yang itu tidak besar seperti yang kita sebutkan, maka harus ada komunikasi. Anak itu terkadang harus kita ajak berpikir, "Abang, ini kan ada baju nih. Abang kira-kira suka warna apa, Abang?" Ditanya sama anak. Supaya kita bisa mendidik dia menjadi seorang leader. Bisa dia berpikir, bisa dia membuat sebuah keputusan. Ya, sebatas umur yang dia punya. Paham ya? Jadi kita memberikan sesuatu kepadanya. Ya, ini abang kan memulih sepeda. Kira-kira abang suka warna putih atau warna hitam atau warna merah? Abang suka warna hitam. Kenapa abang suka warna hitam? Abang harus punya alasan. Didik anak itu menjadi seorang leader nantinya. Ya, jadi otaknya dimainin supaya dia bisa berkembang. Ya, supaya dia bisa menjadi bisa menjadi pemimpin kelak. Minimal memimpin dirinya sendiri. Antum melihat, karena ada komunikasi yang baik antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, antum lihat bagaimana jawabannya Ismail. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Dialog yang sangat indah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran antara Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ya, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin tanya kepada antum semuanya dan jawab saja dalam hati. Kira-kira mungkin kalau anaknya masih TK, masih SD kelas 1, itu kan memang senangnya kan sama kita. Kan begitu? Tapi ketika anak sudah umur 6 SD atau SMP ya, kira-kira ya kapan terakhir kita komunikasi dengan anak kita? Kapan kira-kira? Antum jawab sendiri. Ya, jangan sampai anak kita antar sekolah dari mulai naik mobil, mulai naik motor sampai ke sekolah hanathu mdzikra. Ya. Yang paling assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah. Kalau nggak ada disyariatkan salam ya udah. Kaku. Coba kita renungin. Ada berapa banyak kita komunikasi? Umur anak 5 SD, 6 SD atau SMP? Kelas 2, kelas 3. Sudah berapa banyak, berapa intensnya kita komunikasi sama mereka? Ya. Nah, kalau memang itu para hadirin dan hadirat, ya. Saya sudah semingguan tidak berbicara, paksa diri. Walaupun gengsi, ini anak Anda, darah daging Anda. Ya, darah daging Anda. Apa yang mau digengsikan? Paksa diri. Abang. Ya sebenarnya si anak juga menunggu kapan bapak ngajak saya bicara. Abang, gimana hafalan di sekolahnya? Paksa diri. Ya kan aneh kan? Bapak nggak enak kan ngomong sama. Coba bayangin coba. Saya kasih waktu 1 menit dulu. Coba untuk merenungkan anak. Ya gengsi bicara sama anak. Coba untuk berpikir 1 menit sambil saya minum. Ya pikir 1 menit. Sudah ya? Sudah berpikir? Sudah? Sudah ya? Jadi bahan renungan saja. Bahan renungan. Kemudian perhatikan.
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika Ibrahim sudah meletakkan anaknya di sebuah tempat untuk disembelih dan kedua-duanya saling berhadapan. Kedua-duanya saling berhadapan. Ibrahim melihat anaknya, anaknya melihat si bapaknya. Kita bisa bayangkan momen yang begitu berat buat seorang anak, buat seorang ayah. Tapi subhanallah, karena memang ada komunikasi yang baik antara ayah dengan anak, si anak memberikan motivasi kepada bapaknya. Wahai bapakku, ikatlah aku dengan kuat, supaya ketika engkau menyembelihku, aku tidak melawan, sehingga membuat engkau mengundurkan diri untuk tidak menyembelihku. Dan jauhkan pakaianmu, wahai ayahku, dari darahku. Jangan sampai ibu mengetahui engkau telah menyembelihku. Luar biasa diskusi antara seorang anak dengan seorang ayah. Kenapa? Ini bukan hanya terjadi di momen itu saja, tapi ada tahap-tahap ya yang kita harus memberikan, jangan membiarkan luang waktu yang lebar pemisah antara kita dengan anak kita. Ya, nah kita kan nggak mungkin disuruh sembelih ya. Ya itu karena syariah itu khusus buat Nabi Ibrahim, nggak berlaku untuk kita. Jadi kalau dalam mimpi nanti antum mimpi nyembelih anak, jangan antum sembelih anak antum. Itu syaitan, itu bukan wahyu. Ya mimpinya para nabi toh yang disebut sebagai wahyu. Cuman setidaknya ya ada masalah-masalah ketika besar terjadi di antara ayah dengan bapak, ada komunikasi. Itu yang paling terpenting. Ya, dan komunikasi itu akan terwujud, kasih sayang itu akan terwujud ketika si bapak mengkhususkan waktu untuk apa? Untuk anak-anaknya. Sepakat ya? Sepakat kira-kira? Sepakat. Nah, kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara hal yang paling terpenting, ya, berhasilnya anak yang akan kita didik, ayah memenuhi nafkah yang halal. Itu antum bisa melihat di poin yang keempat. Ayah jangan membawa uang ke rumahnya menafkahi istri dan anak-anaknya kecuali dari uang yang paling halal. Halal dan haramnya harta yang kita bawa untuk anak-anak kita ini sangat berpengaruh untuk apa? Untuk anak-anak kita, sangat berpengaruh. Bapaknya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sebelum beliau menikah, beliau berkata kepada ajudannya, carikan kepadaku, ambil dari hartaku, harta yang paling halal. Ya, harta yang paling halal. Aku akan gunakan untuk menikah. Aku akan gunakan untuk membeli mahar dan lain sebagainya. Dan subhanallah, dari sebab keberkahan harta, bapaknya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam membina rumah tangganya, lahir dari keturunannya seorang raja sekaligus ulama. Jarang loh, ulama sekaligus raja. Dari sisi ilmu dia pemimpinnya, dari sisi kenegaraan dia juga pemimpinnya. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ternyata di antara rahasia keberhasilan Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang ulama dan juga menjadi seorang umara adalah harta yang diberikan oleh ibu dan bapaknya adalah harta yang halal untuknya. Setiap malam kita bangun malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kepadaku anak yang soleh ya Allah. Berilah keturunanku keturunan yang bisa memberikan kesejukan dalam hatiku ya Allah. Jangan engkau jadikan keturunan-keturunanku ketika aku lemah mereka menindasku ya Allah. Ini selalu kita berdoa, menangis kita. Ya, meminta kepada Allah di sepertiga malam. Maka tidak akan bermanfaat sedikit pun doa kita para hadirin dan hadirat kalau uang yang kita berikan untuk anak kita dari uang yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Innar rajulan thumma dzakara rajulan yutilu safar asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama." Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang dia
memakai pakaian yang acak-acakan, dan dia telah melakukan perjalanan safar yang panjang, yang sebenarnya itu merupakanlah sebab dari antara sebab dikabulkan doa oleh Allah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ya Rob, wahai Robku, kabulkanlah doaku. Tapi kata Nabi SAW, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudya bil haram fa ana yustajaba lahu. Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ya, ini diantara sebab penghalang doa. Biarkan kita hidup pas-pasan, biarkan kita hidup, ya asalkan kita bisa menjalani kehidupan ini, asalkan uang yang kita bawa ke rumah kita adalah uang yang halal. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu mohon maaf, saya mohon maaf sekali. Kalau kita melihat orang-orang yang dia tidak membawa ke rumahnya dari uang yang halal, rumahnya Masya Allah besar, mobilnya berderet di garasinya, istrinya cantik, anaknya tampan-tampan, cantik-cantik, tapi na'udzubillah gak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Anaknya liar, yang satu pecandu narkoba, yang satu kerjanya di diskotik. Iya, jajannya banyak, mobilnya mewah, pakaiannya branded. Ya, tetapi subhanallah anaknya anak yang liar. Ya, tidak tahu arah sholatnya kemana. Padahal terkadang orang tuanya sudah mikirkan bagaimana anaknya itu punya guru privat dalam masalah keagamaannya. Tapi subhanallah hidupnya seperti itu. Kenapa? Di antara faktornya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, dia tidak membawakan harta yang halal kepada anak-anaknya. Ya, harta yang diambil harta yang haram. Apakah dengan cara korupsi? Ya, dengan jabatannya dia bisa mengambil uang seenaknya dia. Itu sangat berpengaruh kepada anaknya, sangat berpengaruh. Dan antum bisa melihat sendiri lingkungan antum. Bisa antum melihat sendiri lingkungan antum bagaimana orang-orang yang memiliki harta yang banyak bukan dari cara yang halal, anaknya naudzubillah. Tapi ada anak orang tua yang terkadang penghasilannya cuma 30.000 satu hari. Ya, dia bawa becak dayungnya, becak mesinnya. Ia duduk anaknya 2 orang di tengah, istrinya di belakang, jalan-jalan ke Ulele. Ya 10.000 beli bakso goreng. 10-nya lagi beli minuman. Dia makan sama-sama senyum. Seakan-akan dunia sama mereka semuanya. Gak ada beban hidupnya. Gak ada beban. Ceria, senyumnya lepas. Ya kayak gak ada beban hidup. Padahal rumahnya ngontrak. Uang tinggal 10.000 di kantong. Kalau besok gak bekerja mungkin gak punya uang. Tapi Masya Allah senyumnya lebar kayak gak ada masalah. Seakan-akan dia raja di dunia ini. Tapi ada orang yang Masya Allah uangnya miliaran, puluhan miliar uangnya. Gak ada kebahagiaan, gak ada keceriaan. Karena keceriaan dan kebahagiaan itu bukan pada harta. Sehingga jangan Anda mengambil, mencari sesuatu yang tidak halal buat Anda. Untuk kebahagiaan Anda itu hakikatnya adalah kebinasan buat Anda. Karena Allah tidak menjadi kebahagiaan pada itu. Tapi kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, bagaimana hati kita ini bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu sumber kebahagiaan buat kita. Itu sudah cukup contoh para hadirin dan hadirat apa yang kita lihat di lingkungan kita. Apa yang kita lihat di tengah-tengah kita, gak ada kebahagiaan. Ya hidupnya naudzubillah. Ya tiba-tiba sudah ketahuan ditangkap polisi. Kenapa? Bapak kena korupsi. Si anak tangkap polisi. Apa kerjanya? Pengedar narkoba. Bapaknya pejabat, uangnya banyak, kan begitu. Anaknya masih pengedar narkoba. Anaknya jadi mucikari. Jadi germo. Ada kebahagiaan di dunia Allah akan sudah nampakkan. Nah ketika bapaknya itu masih sehat, bapaknya masih beraktivitas sendiri, mungkin dia bisa tidak terlalu berat lah buat dia ketika mendapatkan anak seperti itu. Tetapi ingat, ketika panjang umur Anda sudah 70 tahun, Anda sakit-sakitan, Anda sudah sakit-sakitan, Anda sudah tidak lagi punya jabatan, Anda sudah tidak bisa lagi mendapatkan uang sebagaimana Anda pernah dapatkan uang. Ya, jangan Anda salahkan Anda 100%, Anda akan dibuang ke tong sampah.
Ya, anak Anda akan menghina Anda, kadang akan melukai fisik Anda. Anda telepon dia, "Nak, Bapak sakit, bisa kamu tolong Bapak ngantar ke rumah sakit?" "Mohon maaf, saya nggak punya waktu. Saya ingin bawa jalan-jalan anak saya, nggak ada waktu." Dan terjadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan Allah, terjadi. Di dunia Allah telah nampakkan seperti itu, bagaimana di akhirat? Iya, ketika umur kita sudah 60 tahun, 70 tahun sudah sakit-sakitan. Ya, saya sering menyampaikan kita sudah nggak lagi berpikir dia memberikan uang untuk kita, memberikan mobil untuk kita, tidak. Yang di situ kita butuhkan kasih sayang anak kita kepada kita. Karena kita akan kembali seperti anak kecil, butuh apa? Butuh perhatian. Ketika kita masih sehat, jabatan kita masih di tangan kita, umur kita masih muda, ya kita nggak butuh perhatian. Tapi akan datang suatu zaman, suatu titik, suatu masa kita butuh perhatian dari anak kita, butuh perhatian dari anak kita. Yang kita butuhkan, yang kita rindukan, kapan anak saya datang ke rumah saya? Bawa anak-anaknya, bawa cucu saya. Dia tanya kabar saya, "Bapak gimana kabarnya? Bapak sudah minum obat?" Itu yang kita rindukan suatu saat. Di saat kita lemah, di saat kita tidak punya teman, di saat kita sudah dijauhi karena kita tidak punya jabatan. Karena kita tidak bisa memberikan kebaikan untuk dunia mereka, kita dijauhi. Anak kita sebagai darah daging kita, yang seharusnya mengayomi kita, melindungi kita, menjaga kita. Tapi ketika kita tidak ada kepedulian kepada mereka dalam urusan agama mereka, jangan harap anak kita akan berbuat baik kepada kita. Justru mereka orang yang paling terdepan, ya, akan menjiksa batin kita. Ketika teman kita cuek dari kita, itu sakit hati kita, pasti sakit. Karena dulu kita sering membantu dia. Tapi ketika anak kita, darah daging kita, dia yang cueki kita. Di situ kita baru menangis. Di situ kita baru menyesal. Dan penyesalan itu sudah tidak ada manfaat, Bapak dan Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Tidak ada manfaat. Disitulah kita tangisi diri kita. Di situ kita baru sadar bahwasannya harta yang saya kumpulkan hari ini tidak bermanfaat. Jabatan yang saya miliki selama ini ternyata hilang. Tetapi yang dirindukan bagaimana anak yang soleh hadir di tengah keluarganya. Nah, sebelum ini terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, apa yang sudah ada kita pertahankan, apa yang belum ada kita perbaiki. Jangan kita biarkan terus menerus. Ya, itu di dunia sudah Allah nampakkan, bagaimana lagi di akhirat pertanggungjawabannya itu besar. Bisa difahami di sini ya? Jadi mencari harta yang halal itu hal yang sangat memberikan pengaruh kepada seorang anak. Jadi terkadang ya kita dari pihak sekolah, mungkin saya mewakili dari pihak sekolah. Kita bukanlah menganggap sekolah kita ini sudah sempurna semuanya. Kita tidak menganggap seperti itu. Kita pasti ada kekurangan-kekurangan. Ya, ada kekurangan-kekurangan yang kita berusaha untuk memperbaikinya dan berusaha untuk semakin baik ke depannya. Namun bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada faktor lain juga. Kenapa anak kita terkadang keadaannya ya seperti itu? Ya, kita harus sama-sama introspeksi diri. Mungkin kita telah memberikan sesuatu yang tidak halal untuk anak kita. Memberikan sesuatu yang gak berhak untuk kita berikan kepadanya. Sehingga usaha super maksimal yang telah kita buat tidak memberikan pengaruh pada anak kita. Anak kita tetap nakal, anak kita tetap bandel. Apa yang kita inginkan darinya, bisa ini, bisa itu, ternyata juga tidak ada pada dirinya. Kita harus introspeksi diri. Mungkin ini sebabnya saya. Ya, ada harta-harta yang tidak halal saya makan, saya berikan kepada anak saya. Bisa difahami ya? Sehingga disebutkan di sini, tugas inilah kewajiban bagi setiap ayah dan kemuliaan baginya. Apalagi ketika sang ayah mampu memberikan nafkah yang baik dan halal bagi keluarganya. Dengan nafkah yang halal menjadi salah satu sebab diterimanya doa darinya dan seluruh anggota keluarganya. Bahkan nafkah halal adalah sumber kebarokan dalam keluarga. Dan Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul." Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki
yang telah menempuh perjalanan yang jauh sehingga rambutnya kusut, ya matanya, masainya, bajunya berdebu, barang orang itu mengangkat tangannya ke langit saya berdoa, wahai Robku, padahal makanan dari yang haram, minuman yang haram, pakaiannya juga dari pakaian yang haram, makan dari yang haram, maka bagaimana Allah kan mengabulkan doanya. Jadi ini hal yang perlu untuk kita perhatikan demi keberlangsungan anak kita. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, bapak, ibu-ibu, ya wali murid semuanya. Ya, selanjutnya di sini disebutkan ayah adalah penegak aturan dalam keluarga. Di antara tonggak aturan yang paling penting untuk ditanamkan dalam madrasah, ya, keluarga adalah prinsip ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya dan uli amri. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran yang sangat banyak bisa kita petik dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iya, apapun tugas yang sedang kita jalani hari ini, ya, ada tugas sebagai seorang guru, ada tugas sebagai seorang polisi, ada tugas seorang tentara, ada tugas sebagai seorang dokter, ada tugas sebagai seorang pengusaha, ada tugas sebagai seorang ayah, ada tugas sebagai seorang ibu. Ketahuilah, itu semuanya bukan menjadi tugas pokok kita. Tapi yang menjadi tugas pokok kita adalah kita semua adalah menjadi hambanya Allah. Ini tugas pokok kita. Ketika kita mengedepankan tugas pokok kita dalam kehidupan kita ini, maka Allah akan memudahkan segala tugas-tugas kita yang lainnya. Ini harus kita pegang baik-baik. Ya, apa itu tugas kita? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua beribadah kepadaku. Maka siapa saja di antara kita mengedepankan tugas pokok kita di atas tugas-tugas kita yang lainnya, maka Allah sebagai pemilik jagat raya ini, sebagai pemilik pemudah segala urusan, akan memudah segala urusan kita. Tetapi ketika kita tugas kita, ya, yang itu kita kedepankan bukan menjadi tugas pokok kita, dan tugas pokok kita kesampingkan, maka tugas yang bukan tugas pokok kita itu akan menjadi tercerai-berai, dan tugas pokok kita juga akan hancur sebagai hambanya Allah. Iya, di antara sejarah yang membuktikan masalah ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan, atau ketika Ibrahim diberikan anak oleh Allah, Ismail, ya, kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar, membawa Ismail dan istrinya, meninggalkan Sarah dan membawa Ismail dan istrinya Hajar, istrinya Ibrahim, ke sebuah lembah yang tidak ada pepohonan dan ada apapun di situ. Ya, dan Ibrahim membawa beberapa bekal hidup beliau selama berada di kota Mekah, bukan kota waktu itu, lembah. Kemudian tiba-tiba Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan apa? Istri dan anaknya di tengah padang pasir. Nah, Ibrahim berarti ada dua tugas di sini. Tugas yang pertama menjalankan perintah Allah, itu tugas pokoknya. Tugas yang kedua menjaga istri dan anaknya. Ya enggak? Kalau beliau memandang sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, mungkin enggak beliau meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir? Enggak mungkin, enggak ada sumber kehidupan di situ. Enggak ada sumber kehidupan. Iya, enggak ada sumber kehidupan, enggak ada rumah, enggak ada manusia, enggak ada air, enggak ada pohon. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menugaskan beliau, Allah yang memerintahkan beliau, sehingga Ibrahim, ya, mengedepankan tugas pokok beliau sebagai hamba Allah dibandingkan tugas beliau sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Kemudian Hajar alaihissalam memanggil Ibrahim. Ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Engkau ingin meninggalkan kami di tengah padang pasir yang seperti ini? Kemudian Ibrahim tidak menoleh, beliau terus berjalan. Beliau terus apa? Berjalan. Dan beliau tidak menoleh.
Beliau takut ketika dia menoleh kepada istri dan anak-anaknya, perasaan beliau terbawa. Atifiahnya beliau terbawa. Nggak mungkin lah saya tinggalkan anak saya. Nggak mungkin saya tinggalkan istri saya. Anak saya sudah saya tunggu puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun tiba-tiba hadir kemudian saya tinggalkan. Tapi beliau sekarang nggak menoleh. Takut beliau terbawa terperasaan. Terus beliau berjalan. Kemudian Hajar terus memanggil, ya Ibrahim, aina tadhabu? Wah Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Dan meninggalkan kami di tengah padang pasir yang seperti ini. Terus Ibrahim berjalan, dia tidak menoleh. Kemudian akhirnya Hajar berkata, ya Ibrahim, amarakallah bihadza. Wah Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini semuanya? Apa kita Ibrahim? Iya, Allah yang memerintahkan saya melakukan ini. Jadi ada dua tugas. Tugas pokok kita sebagai hamba Allah, tugas yang bukan tugas pokok kita sebagai hamba Allah. Ya tugas yang kedua sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ini, sebagai itu. Ya, tetapi subhanallah memang butuh pengorbanan. Perasaan kita harus kita korbankan untuk menjalankan perintah Allah. Dan ketika Ibrahim ya menjalankan perintah Allah dan kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan keturunanku ya Allah di sebuah wadi, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di situ ya Allah. Ya secara logika nggak mungkin bisa hidup. Tetapi ketika itu merupakan perintah Allah, Ibrahim kedepankan perintah Allah. Tugas beliau sebagai seorang ayah, tugas beliau sebagai seorang bapak, Allah yang menjaminnya. Allah yang menjamin. Dan ujian itu pasti akan berlangsung. Iya, Ibrahim Ismail menangis. Ya, Hajar kehabisan bekal. Kemudian dia berlari dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah mencari sumber air. Ketika beliau berada di Bukit Sofa, beliau melihat di Bukit Marwah ada air. Dia lari ke sana mencari rezeki. Ya, kemudian tiba-tiba dia tidak mendapatkan rezeki. Dia lihat lagi di Bukit Marwah, Sofat. Dia pikir ada air, lari dari beliau lagi di situ. Usaha telah dilakukan. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penjaga. Ya, di kaki Ismail keluar air. Menjadi sumber keberkahan, menjadi sumber rezeki yang itu tidak hanya dinikmati oleh Hajar dan Ismail saja pada waktu itu, tapi dinikmati oleh muslimin hari ini seluruh dunia. Air Zam-Zam. Ya, ketika seseorang mengedepankan perintah Allah, menjalankan tugas pokok dia sebagai hamba Allah, maka akan Allah mudahkan segala urusan dia yang lainnya. Maka kita jangan banyak berharap. Ya, kalau seandainya tugas pokok ini kita tidak laksanakan, maka urusan kita yang lainnya akan tercerai-berai. Maka ketika seorang ayah, seorang bapak ingin menegakkan aturan dalam rumah tangganya dan berjalan sebagaimana yang dia inginkan, maka yang paling terpenting untuk dia adalah apa? Dia jalani tugas pokok dia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika apa saja yang itu melanggar dari aturan hamba Allah, maka itu kita tinggalkan, tugas pokok kita harus kita jalani. Kalau ini kita jalani dalam kehidupan kita, insya Allah ya hidup kita akan berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun akan ada ujian, walaupun akan ada cobaan, itu pasti, gak mungkin tidak ada. Karena memang dunia ini tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan salah paham juga ya. Ya, ini saya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri saya di tengah hutan berlantara. Itu perintah Allah yang mana itu? Itu salah juga, keliru juga. Yang ingin saya sampaikan, bagaimana seseorang menjalankan perintah Allah itu kan? Di dalam agama kita, dalam syariat Islam, seseorang boleh berangkat haji dengan syarat apa? Keluarga yang dia tinggalkan itu ada nafkah yang cukup selama dia pergi. Bisa difahami? Kalau seandainya dia cukup berangkat haji, dia dan istrinya, dan dia punya anak sekian orang misalnya, yang mana anaknya gak punya bekal untuk makan. Kalau uangnya dipakai semua untuk haji, maka syariat Islam mengatakan apa? Gak boleh dia berangkat haji, belum ada kewajiban dia haji di sini. Jangan kemudian dia berkata, ini kan perintah Allah, saya harus jalani. Betul, perintah Allah juga menafkahi keluarga. Bisa difahami ya? Cuman saya menyebutkan contoh
Ibrahim alaihissalam, yang mana Ibrahim ketika menjalankan perintah Allah, maka Allah mudahkan segala urusannya. Nah begitu juga hari ini, ketika kita menjalani tugas pokok kita sebagai hamba Allah, maka Allah akan mudahkan urusan kerjaan kita, Allah akan mudahkan urusan rumah tangga kita, Allah akan mudahkan urusan anak-anak kita, Allah akan mudahkan urusan kita dengan tetangga kita, semuanya ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, kalau Allah sudah menjaga kita, siapa yang bisa memberikan kejelekan kepada kita? Siapa yang bisa memberikan mudarat kepada kita? Nggak ada. Kekuatan apapun nggak ada yang bisa memberikan mudarat buat kita. Bisa difahami? Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ya, beliau menjelaskan bahwa ayah sebagai penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga berkewajiban mendidik seluruh keluarga serta putra-putrinya untuk mentaati Allah. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah dan senantiasa untuk menginginkannya dengan doa, sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya. Dan yang terakhir, dengannya kita tutup kajian kita di siang hari ini, melatih kedisiplinan. Ya, jadi orang tua tidak hanya mencontohkan kepada anaknya bentuk ketaatan kepada Allah dengan sholat, kajian, dan lain sebagainya, tapi orang tua juga harus melatih kedisiplinan pada dirinya, ya, dan juga untuk anaknya. Ya, kalau misalnya anaknya sekolah jam 8, berarti harus bergerak dari rumah jam berapa? Jam setengah 8 ya. Kan seperti itulah, kurang lebih lah ya. Lah kalau si bapak misalnya ditunggu sama anaknya setiap hari. Hai ayah, pakai baju nyokat telat nyobele ayah. Iya, ini hal-hal yang kecil para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang ini akan memberikan dampak yang jelek buat anak kita. Faham di sini? Jadi sebisa mungkin kita disiplin. Janji sama anak setengah 8, kita usaha setengah 8 kita sudah siap. Supaya pendidikan untuk dia. Iya. Dan ini terkadang hal yang disepelekan. Ini hal yang terkadang bukan hal yang besar. Tapi ini sangat berpengaruh kepada kepribadian anak kita untuk menjadi anak yang disiplin. Jadi kalau kita janji sama anak kita setengah 8 berangkat sekolah, usahakan setengah 8 kita sudah siap. Nah ketika kita mengingatkan dia, abang setengah 8 sudah siap. Karena kita sudah berusaha untuk disiplin diri kita. Dan kita ajarkan dia disiplin, dia juga akan disiplin. Tapi kalau hari ini dia tunggu, udah lewat 15 menit. Besok dia tunggu lagi 15 menit, dia tunggu. Besok dia tunggu 10 menit. Besok dia tunggu setengah jam. Bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Ya, oh bapak lu paling polapan lu. Laki lu kesiap polapan kurang 5 udah. Tapi coba si bapak memberikan contoh disiplin untuk anak-anaknya. Dan ini adalah bagian dari agama kita para hadirin. Syekh Albani rahimahullah, pernah saya mendapatkan cerita. Syekh Albani rahimahullah diundang seseorang. Ya. Itu pertemuannya jam 8. Syekh bukan datang jam 8 lewat 15. Syekh datang jam 8 kurang 15. Tapi beliau tidak turun dari mobil. Pas jam 8 beliau turun dari mobil. Kenapa? Karena saya diundang jam 8. Jam 8 saya pergi. Bisa saja orang yang mengundang saya belum siap. Dia perlu persiapan. Yang tadinya dia mau persiapkan, saya datang akhirnya dia tidak. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya. Masya Allah ya, ulama kita mencontohkan menjaga waktu itu luar biasa. Ya, maka kalau itu tidak kita mulai dari semenjak kecil, dari pendidikan anak tersebut untuk disiplin, maka seperti saya cerita tadi, mobil di ujung ke-50 klekson dia. Apa fungsi klekson mobilnya 50 kalau yang oke yang di depan jalan-jalannya gimana? Depannya ada mobil, depannya ada mobil lagi, depannya apa yang ada fungsi untuk klekson? Ini kan namanya perbuatan yang anak akan mencontoh. Ya, anak akan mencontoh orang tuanya. Ya, kalau bapaknya kleksonnya sekian kali, ya anaknya bisa berlipat-lipat. Kan seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang kecil itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita paksa diri kita agar menjadi orang yang lebih disiplin, dan itu mudah-mudahan menjadi contoh untuk anak-anak kita. Tapi mungkin ini di luar dari pembahasan. Ya, dan juga saya tidak dibisiki oleh para guru. Cuman saya ingin menyampaikan sesuatu, ya, bahwasanya sekolah kita ini adalah sekolah milik kita bersama. Ya, sekolah ini milik bukan hanya ketika anak kita sekolah di sini.
Ya, tetapi kita harapkan sekolah ini menjadi media untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Menjadi pelapor untuk menyebarkan sunnah Rasulullah SAW ya di Aceh dan secara khusus di kota Banda Aceh. Dan secara kenyataannya kita Aceh termasuk yang paling terbelakang. Ya walaupun nggak paling belakang-belakang kali lah ya. Kalau kita berbicara di Jakarta, di Jawa, itu sekolah-sekolah berbasis sunnah itu sudah tingkatnya internasional. Ya, tingkatnya sudah internasional. Sekolahnya itu luar biasa. Ya. SD, SMP, SMA tarafnya bukan nasional, internasional. Sekolahnya sekolah berbasis sunnah. Iya. Ya, dan mereka sudah sebagian sudah punya universitas. Kita masih SMP kelas berapa, Abu Zaid? SMP kelas 3. Jadi kita sudah cukup tertinggal. Kita ingin berlomba-lomba. Kita ingin bersaing dalam kebaikan. Karena ya kita tidak bisa berharap banyak. Ya, bukan kita katakan tidak ada kebaikan. Saya mengatakan tidak bisa berharap banyak. Dan bukan berarti sekolah kita ini berarti orang yang sudah keluar dari sini semuanya akan begini. Saya nggak maksudkan seperti itu juga. Cuman kenyataan yang ada di lapangan para hadirin. Sekolah yang terkadang berbasis agama hari ini. Ya, keluar daripada sekolah-sekolah tersebut. Ya, para pengajar-pengajar di sekolah yang mereka menghalalkan zina. Ya, menghalalkan kawin sesama jenis. Ya, mengajak mahasiswanya pergi ke gereja. Sama-sama kita berbuat kebaktian. Ya, itu yang nampak. Bagaimana lagi tidak nampak? Ya, ini merupakan PR besar buat kita. Dan mau gak mau anak kita kan harus sekolah. Anak kita harus mengenyam pendidikan. Iya, jadi ini sekolah adalah PR kita bersama. PR kita bersama. Bagaimana kita berpikir, ya sekuat tenaga apa yang kita punya dari pikiran, waktu, tenaga dan harta kita. Agar bagaimana sekolah kita ini bisa terus berjalan. Dan yang namanya pendidikan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih di zaman sekarang itu bukan hanya butuh keseriusan dari para guru. Tetapi juga ada kekuatan ekonominya. Pendukung. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan. La yanalul ilm illa bisittah. Tidak akan mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Selain beliau menyebutkan az-zaka. Beliau juga menyebutkan apa? Harta. Harta ini merupakan salah satu pendukung terwujudnya pendidikan. Makanya kata Imam Syu'bah rahimahullah, man talabal hadits faqad aflas. Barang siapa yang seorang belajar ilmu hadis, dia akan bangkrut. Iya, berarti di sini membutuhkan apa? Biaya dan dana. Dan Nabi kita SAW adalah laki-laki yang sangat pemalu. Dan beliau lebih malu daripada wanita pingitan. Jelas ya? Beliau lebih malu daripada wanita pingitan. Tetapi rasa malu Nabi kita Muhammad SAW ketika ada maslahat untuk Islam dan maslahat untuk muslimin tidak membuat beliau malu untuk berucap. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan pasukan. Maka saya membutuhkan ini dan ini. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Maka kalian mendapatkan ini dan ini. Mafhum ya? Nabi kita lah laki-laki yang sangat pemalu. Tetapi ketika di situ ada maslahat Islam, maslahat muslimin, itu tidak membuat Nabi kita apa? Malu. Bisa difahami? Ya kita mohon maaf saya tegaskan kembali. Saya tidak ada pesanan dari guru ya. Guru tidak memesankan apapun kepada saya untuk menyampaikan hal ini. Cuman saya mengingat apa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam demi keberlangsungan pendidikan kita yang kita harapkan ke depan. Ya, kita bukan hanya punya sekolah di Banda Aceh, kita ingin buka cabang di Aceh Besar, buka cabang di Aceh Barat, buka cabang di Aceh Timur, kita buka cabang di mana-mana. Untuk bagaimana menyebarkan kebaikan ini di tengah-tengah muslimin. Iya, ketika sesuatu itu kita pikirkan bersama-sama, maka insya Allah itu akan ringan jadinya. Akan menjadi apa? Menjadi ringan. Iya, kita punya program untuk membangun sekolah.
Ya, alhamdulillah kita sudah punya tanah agar bagaimana anak sekolah kita ada tempat bermainnya, ya. Ada namanya anak-anak kan perlu tempat lapangan bermain bola atau lain sebagainya. Sehingga dengan pikiran kita bersama, kita bersatu padu, berpikir bagaimana kita punya target sekian tahun lagi kita sudah punya sekolah sendiri. Ya, sehingga sekian tahun kita sudah punya SMA. Dan kalau seandainya kita pikir bersama-sama ini, insya Allah akan mudah kita jalani. Saya cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu saya melihat luar biasa. Teman-teman itu punya masjid ya, masjid sendiri, bukan masjid kampung. Sebesar Masjid Oman, itu ada beberapa masjid, 3 biji kalau saya nggak salah. Bahkan masjidnya pakai eskalator. Ada masjid pakai eskalator di Indonesia? Hah? Mewah-mewahnya masjid aja, Masjid Oman nggak pakai eskalator. Masjidnya pakai eskalator, dibangun oleh satu orang. Iya. Nah, itu namanya Masjid Abu Darda. Ada nama satu lagi Masjid RJ, Raudatul Jannah. Masjidnya besar. Besar sekali masjidnya. Masjidnya mewah dan besar. Kebetulan saya bertemu dengan pimpinan proyek. Dia cerita sama saya. Kami ketika membangun masjid ini, modal kami cuma 5 juta rupiah. Berapa modalnya? 5 juta. 5 juta modalnya. Waktu itu mengurus EMB itu 17 juta. Jadi untuk ngurus EMB aja gak cukup uangnya. Akhirnya pokoknya kita harus semangat. Rumah-rumah Allah, dakwah milik Allah. Iya, Allah yang punya rezeki. Akhirnya terus disemangati, jangan putus asa. Dicarilah link agar bisa diberikan diskon IMB dari harga puluhan juta jadi 1,7 juta. Dari uang 3,3 juta itulah mereka bangun masjid. Dari mana? Jangan tanya. Kan juga gak mungkin turun dari langit kan. Ya, tetapi ada hal yang kita pikir bersama. Ada yang sama-sama kita memberikan waktu, tenaga dan pikiran kita dan harta kita. Ya, kita punya sekolah, kita punya masjid. Ya, dan ini secara khusus ini mimpi buat saya sendiri. Dan saya yakin mimpi itu suatu saat akan menjadi kenyataan. Ya, kita punya masjid, ya di tengah kota, di situ ada pendidikan. Itu insya Allah akan memberikan dampak kepada dakwah sangat luar biasa. Jadi bagaimana di Masjid Raudatul Jannah itu mereka buka kelas tahsinul Quran. Orang kalau membahas masalah tahsinul Quran itu nggak membahas semua orang butuh baca Quran. Jadi yang dikedepankan, program yang kedepankan tahsinul Quran. Selesai sholat maghrib, selesai sholat isya, ya di masjid tersebut dibuka halaqah. Ya, setiap orang duduk berderet, mungkin ada berapa puluh orang. Ya, setiap orang itu duduk. Orang-orang awam muslimin datang ke situ membaca Al-Fatihah. Meluruskan baca Al-Fatihah. Ya, setiap satu murid, satu guru ada 5 orang. Itu hampir ribuan orang. Tahsinul Al-Quran. Habis isya. Ya, akhirnya ketika dia baca Quran, senang untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, senang untuk salat berjamaah. Ya, dengar iman. Oh, Masya Allah. Ya, tajwid saya kurangnya, ikhfanya masih kurang nih. Imamnya ya panjangnya terlalu panjang ini. Karena dia sudah belajar tajwid, jadi semangat belajarnya. Ya, karena orang ketika belajar tajwid, ketika bahas Al-Quran, nggak mikir ini Wahabi atau bukan, kan gitu kan. Mafhum ya? Karena semua orang butuh baca Quran. Butuh baca Quran tuh dia sholat dan lain sebagainya. Ya, dan itu hal yang tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali kita punya tempat yang dimana kita bisa membuat aktivitas seperti itu. Memudahkan dakwah. Dan di sekelilingnya ada toko-toko kecil ukuran 2 meter kali 2 meter. Itu jualan semua produk teman-teman. Para umat ada yang buat kopi ini, kopi itu, semua di kulkas disusun semuanya. Jadi juga masjid itu menjadi pengembang bisnis. Ya, dan juga tempat ibu-ibu, ada tempat makanan khusus dipisah laki-laki dengan perempuan. Jadi kadang orang ada pergi ke situ untuk belanja. Ya, untuk beli barang, untuk cari makan. Ketika dikumandangkan adzan hayya 'alas shalah, itu semua toko sudah ditinggalkan begitu saja, semua pergi ke masjid. Ini menjadi sebab luar biasa hidayah buat orang.
Masya Allah, nggak pernah kita lihat. Kita lihatnya di Madinah ini, lihatnya di Mekah. Ya 5 menit sebelum dikumandangkan adzan semua toko ditutup. Ternyata juga ada di Indonesia. Jadi rindu dengan suasana di Mekah, rindu dengan suasana di Madinah. Akhirnya dia senangnya belanja di situ, senangnya sholat di situ. Jadi masjid itu memang menjadi manar, menjadi tiang daripada tiang hidayah. Sekolah demikian juga. Maka saya beranikan diri untuk mengungkapkan isi hati saya dan mimpi saya ini, yang kalau kita berpikir sama-sama, insya Allah mimpi ini akan menjadi terwujud, ya. Bukan untuk kepentingan apapun, tapi kepentingan agama Allah. Kepemimpinan untuk menjadi tersebar hidayahnya di tengah-tengah saudara kita muslimin, ya. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk itu, ya. Dan tidaklah kemudian ketika Allah wafatkan kita, setidaknya ada sesuatu yang kita persembahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti sebagai penerus, ya, agama dan bangsa negara ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sebagaimana yang telah diminta kepada saya, jam 11:30 dan mohon maaf lewat 3 menit, ya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.